Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amri dinina waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil la nabiyya ba'dah. Iwan fillah rahimatullah, sahabat kaum muslimin penikmat kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali hari ini kita bertemu kembali untuk melakukan kajian rutinitas kita di hari ini. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini kita akan kembali mengkaji suatu tema yang luar biasa, yaitu bagaimana meraih suatu keutamaan di malam Lailatul Qadar, ataupun bagaimana meraih keutamaan Lailatul Qadar itu sendiri. Tidak terasa kita sudah hampir memasuki di sepertiga bulan suci Ramadan, di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, di mana pada bulan suci Ramadan ini, di 10 hari terakhir ini, sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa riwayat baik Al-Quran maupun Al-Hadis, bahwasanya di sepertiga malam terakhir ini Allah akan menurunkan suatu malam yang begitu mulia, suatu malam yang ketika kita melakukan amal ibadah di dalamnya itu akan diberikan pahala yang luar biasa, di mana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu disebut dalam Al-Quran sebagai suatu malam Lailatul Qadar. Dalam Quran surah Al-Qadar ayat 2-3 Allah berfirman, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadri? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin." Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi menurut Mujahid, hal itu bermakna bahwa menghidupkan malam Lailatul Qadar ini amalannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita beribadah pada malam-malam Lailatul Qadar ini dan mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Pahala yang dikalikan dengan ibadah selama 1000 bulan. Atau kita sebagai seorang muslim menghitungnya kurang lebih 83 tahun 3 bulan. Jadi ini suatu keutamaan dari malam Lailatul Qadar itu sendiri. Kemudian begitu besar pahala dari menghidupkan malam Lailatul Qadar ini, bahwa Imam Syafi'i sendiri menyebutkan bahwasanya siapa saja yang meninggalkan sholat sunnah pada malam Lailatul Qadar, maka ia harus menggantinya dengan menunaikan sholat yang sama selama 1000 bulan sebagai kias atas keutamaan malam tersebut. Dijelaskan dalam Muhammad Uwaidah Fasal Al-Kitab Al-Fi-Az-Zud wa Ar-Ra'ik wa Al-Adab halaman ke-1007. Jadi Imam Syafi'i sendiri berkomentar bahwasanya ketika seorang muslim sampai tertinggal gitu kan amalan sunnah pada malam Lailatul Qadar ini, dia diharuskan membayarnya. Jadi begitu luar biasa malam Lailatul Qadar ini sendiri. Kemudian apakah ada? Tentunya kita sebagai seorang muslim berusaha mencari keutamaan dari malam Lailatul Qadar ini. Dan tentunya kita sebagai seorang muslim harus berusaha keras untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang tidak menyebutkan kapan sih terjadinya malam Lailatul Qadar itu sendiri, tetapi dalam suatu riwayat bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW memberikan sedikit kisi-kisi penjelasan tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu sendiri. Dalam suatu riwayat Rasulullah SAW meriwayatkan bahwasanya taharru Lailatul Qadri fil witri minal asyril awakhiri min Ramadan. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, carilah oleh kalian Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan. Jadi di 10 malam bulan terakhir bulan Ramadan, di malam-malam ganjil itulah terjadi akan Allah turunkan malam Lailatul Qadar itu sendiri. Dan jadi pertanyaan bagi seorang muslim adalah kenapa sampai Allah tidak menyebutkan secara pasti kapan sih terjadi malam Lailatul Qadar ini? Ternyata Imam Ghazali berkomentar bahwasanya maksud Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan keberadaan Lailatul Qadar boleh jadi agar manusia melipat gandakan kesungguhannya dalam mencari malam tersebut. Diriwayatkan dalam Al-Ghazali Ihya Ulum Ad-Din halaman ke-121. Jadi supaya memang kita itu sebagai seorang muslim benar-benar bersungguh-sungguh dalam beribadah, benar-benar bersungguh-sungguh dalam mencari malam Lailatul Qadar ini. Tetapi sebagaimana dijelaskan ataupun
kita ketahui dari nasihat oleh kaum muslimin, dari orang-orang soleh, bahwasanya sebagai seorang muslim, kita tidak hanya bersungguh-sungguh dalam mencari malam Lailatul Qadar saja, tetapi juga bersungguh-sungguh dalam malam-malam lainnya, dan juga amalan-amalan ibadah lainnya. Karena sesungguhnya bulan suci Ramadan adalah sebuah latihan bagi kita, sebuah training bagi kita untuk membiasakan diri, untuk memotivasi diri kita, di mana setelah Ramadan kita harus juga bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, apakah hanya itu saja suatu keutamaan bagi seorang muslim? Apakah hanya malam Lailatul Qadar saja? Ternyata tidak. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu amalan-amalan lain lagi yang memang dapat kaum muslimin capai, yaitu suatu amalan yang nilainya sama dengan ataupun lebih daripada malam Lailatul Qadar itu sendiri. Amalan apa aja itu? Yang pertama adalah diriwayatkan dari hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Mauqifu sya'atan fi sabilillahi khairun min qiyami Lailatul Qadri indal hajar aswad." Berjaga-jaga 1 jam saja di medan jihad fi sabilillah adalah lebih baik daripada menghidupkan Lailatul Qadar di dekat Hajar Aswad. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Jadi ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, beribadah pada malam Lailatul Qadar di dekat Masjidil Haram, di dekat Hajar Aswad, di tempat yang luar biasa mulia, ternyata ada suatu amalan yang nilainya lebih mulia daripada itu. Apa itu? Yaitu jihad fisabilillah. Walaupun kita hanya sebagai orang yang berjaga-jaga, kurang lebih hanya 1 jam saja berjaga-jaga di medan perang demi keamanan tentara kaum muslimin ataupun dari serangan-serangan musuh. Jadi ini suatu amalan yang luar biasa, yaitu jihad fisabilillah. Karena amalan ini begitu luar biasa, dikarenakan memang dengan kondisi yang begitu genting, dengan kondisi yang memang peperangan, tentunya ketika dia terbunuh ataupun syahid dalam medan perang, ini menjadi balasan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang jihad fisabilillah ini begitu, amalannya begitu besar, sampai-sampai para sahabat itu mengejar-ngejar amalan ini. Bahkan ada yang rela meninggalkan istri walaupun baru menikah, kan seperti itu. Kemudian ada yang memang ketika belum sampai usianya pun ada yang sudah bersegera untuk berjihad. Jadi karena begitu antusiasnya para kaum muslimin itu mendapatkan pahala dari jihad fisabilillah ini. Jadi memang itu sudah kita sering kali kita ketahui dari riwayat-riwayat sahabat dan juga dari riwayat-riwayat kaum muslimin, bahwasanya pahala-pahala dari jihad fisabilillah ini begitu luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kondisi kita sekarang ini, bagaimana kaum muslimin sekarang ini bisa mendapatkan amalan yang begitu luar biasa tadi, amalan jihad maupun amalan malam Lailatul Qadar, terutama amalan jihad tadi, karena pahalanya begitu luar biasa, pahalanya melebihi malam Lailatul Qadar itu sendiri. Nah, kita lihat kondisi di kita sekarang ini, bahwasanya di Indonesia tentunya kita akan tidak dapat melakukan jihad ini sendiri, dalam artian jihad fisabilillah. Karena kenapa? Kalau kita bandingkan dengan kaum muslimin lain di belahan bumi yang lain seperti Palestina, kemudian Rohingya, kemudian di Kashmir, India, kemudian di Burma dan lain sebagainya, ataupun di Myanmar, tentunya mereka dapat melakukan jihad fisabilillah karena memang ada kondisi yang memang mengharuskan mereka untuk melakukan jihad fisabilillah, untuk mempertahankan hidupnya. Jadi mereka dapat mendapatkan amalan yang begitu luar biasa ini. Namun kita sebagai seorang muslim di Indonesia bagaimana bisa juga mendapatkan amalan ini? Ternyata ada suatu hadis yang juga diriwayatkan dari Ahmad, Ibnu Daud dan Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna afdala jihadi kalimatu haqqi indal sultanin ja'ir." Ingatlah, sungguhnya jihad yang paling utama adalah menyampaikan kata-kata kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Jadi kita ketahui sekarang ini bahwasanya banyak sekali penguasa-penguasa ataupun pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang memang tidak menaati perintah Allah, tidak menjalankan ketakwaan kepada Allah secara sempurna, dalam artian tidak menjalankan seluruh perintah Allah secara sempurna. Banyak sekali perintah-perintah Allah yang memang
ditinggalkan. Bahkan ada banyak sekali kebijakan-kebijakan yang merugikan kaum muslimin. Tentunya ada suatu kezaliman bagi kita sebagai seorang muslim itu sendiri. Nah, tugas kita sebagai seorang muslim adalah mendakwahkan, menyampaikan segala kezaliman tersebut bahwa itu tidak boleh dilakukan, itu harus diselesaikan, itu harus dihapuskan, itu pun harus diganti dengan suatu aturan yang lebih syar'i ataupun yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, inilah tugas kita untuk menyampaikan dakwah kepada pemimpin-pemimpin yang zalim tadi. Bahwasanya bersungguh-sungguh meraih keutamaan Lailatul Qadar di sepertiga malam terakhir Ramadan tentunya menjadi motivasi bagi kita, motivasi bagi setiap kaum muslimin. Tetapi kita juga bisa mendapatkan suatu amalan yang begitu luar biasa lagi, yang lebih luar biasa, yaitu dengan melakukan dakwah dengan menyampaikan kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kaum muslimin, seperti halnya kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang merugikan banyak kaum muslimin. Ini harus disampaikan dengan gamblang, ini harus disampaikan kepada pemimpin-pemimpin yang zalim tadi, agar memang mereka dapat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun dapat menggantinya dengan suatu aturan yang lebih sesuai dengan syariat Islam itu sendiri. Nah, jadi memang inilah tugas kita sebagai seorang muslim untuk selalu memberikan penyampaikan dakwah kepada, bukan hanya kepada seorang muslim sendiri, saudara muslim sendiri, tetapi juga kepada pemimpin-pemimpin yang melakukan memang kezaliman itu sendiri. Dan inilah suatu amalan yang juga lebih luar biasa dibandingkan amalan mencari malam Lailatul Qadar itu sendiri. Baik, demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.